Terpuji namamu, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang kudus. Inilah kami umatmu yang dapat memuji memuliakan namamu. Kiranya hadiratmu bersama kami saat siang hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami yang kudus. Hampiri kami, urapi kami, kuasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh memuji meninggikan namamu pada saat hari ini. Aku mulia Bapa, besar kuasamu yang kami rasakan hari lepas hari, bahkan sampai saat ini, tahun lepas tahun Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Allah kami yang kudus, terima kasih Allah kami yang maha kuasa. Inilah kami Bapa, kami bawa seluruh persoalan kami, seluruh pergumulan kami, masalah apapun kami bawa pada saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan bebaskan kami dari masalah kami, pergumulan kami. Allah yang setia, Allah yang maha kuasa, kami yakin dan percaya kuasa-Mu ada bersama kami. Terima kasih. Ibadah kami ini kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kuduskan hati kami, hati pikiran kami boleh meninggikan nama-Mu dengan sorak-sorai mengagungkan nama-Mu Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu, urapi tim WL, bahkan seluruhnya tidak terkecuali. Yang bawa pujian urapi Bapa, yang bawa firman Tuhan urapi di dalam nama Yesus Kristus, sehingga perkataan Roh Kudus-Mu yang ada bersama kami saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga tidak penghalang untuk memuji memuliakan nama di dalam nama Yesus. Sembuhkan di dalam nama Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang bawa masalah, kiranya lewat ibadah kami masalah Tuhan angkat daripada mereka Bapa, khususnya jemaat Bapa yang membawa persoalan, kiranya Tuhan tinggalkan persoalan sehingga kami bebas memuji mengagungkan nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ibadah kami ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Kita percaya bahwa pujian kita akan menjadi persembahan dan korban syukur bagi Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya saya mau bacain satu statement. Kita bilang kayak gini bahwa pujian membangun iman. Iman menciptakan mujizat dan mujizat memuliakan Tuhan. Kalau di Alkitab bicara soal pujian dan penyembahan, ada Paulus dan Silas. Ada yang tahu cerita Paulus dan Silas? Di dalam penjara itu mereka sedang dalam kesulitan, betul? Sedang dalam masalah gitu. Tapi apa sih yang Paulus dan Silas pada saat itu lakukan? Yes, Paulus dan Silas memuji Tuhan. Ada gempa bumi yang dahsyat saat mereka memuji Tuhan. Ada pintu-pintu penjara yang terbuka, ada belenggu yang terlepas, bahkan sampai kepala penjara dan keluarganya dibaptis. Terpujilah nama Tuhan, amin. Nah, saya nggak tahu kita sekarang lagi dalam masa apa. Mungkin kita lagi dalam masa sulit, dalam masa penantian, dalam masa perjalanan iman kita. Tapi marilah kita kita memuji Tuhan. Dalam masa-masa penantian kita, kita mau bernyanyi tentang kebaikannya Tuhan. Kita mau menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang seluruhnya kita untuk boleh bangkit berdiri. Yuk kita nikmati persekutuan dengan Tuhan dan hadiratnya yang memberikan pengharapan, sukacita, kekuatan sampai kita melihat mukjizat itu terjadi. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Karena Kau yang dipuja, kami sobat dan tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Yeay. Segala puji syukur hanya
bersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Amin. Baharui kami, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat Engkau di antaranya. Dengan iman, bila hati terasa berat, terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus kuubah? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul sekarang bebanku. Sujud di hadapannya, sujud di hadapannya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Karena Dia ubah hidupku. Baharui hati kami, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat Engkau di hadapannya. Sujud di hadapannya, sujud di hadapannya. Kau bawa hidup kami, bawa hidupku. Ku terima
kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mulia Engkau Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Lewat firman-Mu Tuhan ingatkan kami memberi dengan sukacita kepada-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati, setiap kami yang memberkati. Ini adalah persembahan kami Bapa. Terimalah persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kuduskan persembahan kami Bapa. Terima kasih. Kalau saat ini Tuhan kami memberi dengan sukacita dan bayar Bapa. Terima kasih Allah kami yang baik. Terima kasih Yesus. Berkati kami Bapa. Usaha kami yakin dan percaya berkat-Mu akan melimpah dan melimpah atas kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil karena oleh perkataan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Layak di hadapan Yesus. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam
kita dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus dan bersekutu Roh Kudus Allah kami yang hidup. Saat siang hari ini Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur kepadamu karena Engkau izinkan kami Tuhan ada di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena waktu ini Tuhan adalah waktu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu kami pergunakan waktu itu dengan baik, supaya apabila Engkau telah datang, kami umat jemaatmu mempersiapkan menyongsong kedatangan kedua kali. Saat ini Tuhan, sebelum Engkau datang Maranatha dua kali, kami umat jemaatmu Engkau persiapkan kami saat siang hari ini untuk menikmati hadiratmu, menikmati perkataanmu, firmanmu. Firmanmu inilah kehidupan kami. Hambamu adalah alatmu. Hambamu cuma menabur, tetapi Engkau menemukan di hati umat-umatmu. Baru bungkuslah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan roh pengertian kepada kami, supaya kami, roh kami, jiwa kami mengerti akan kehendak daripada Tuhan. Dan biarlah firman ini meter-meterai dalam jiwa kami Tuhan, supaya firman ini bukan hamba-Mu Tuhan, menyembuhkan yang luka dan yang trauma. Hanya Yesuslah yang bisa menyembuhkan segala penyakit apapun yang terluka hati dibuat oleh dunia ini Tuhan. Bahkan trauma itu Engkau lah yang menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah Engkau Bapak Yesus Roh Kudus. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Terima kasih kepada WL yang telah membawa kita dalam penyembahan pujian. Yang pertama saya akan bawakan firman Tuhan, yaitu nanti yang pendampingnya nanti ini dari apa ya, Amsal dulu yang pertama ya, Amsal ya. Nanti pendampingnya dari Yesaya 57 ayat 18. Yang pertama adalah Amsal 3 ayat 5. Begini firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekarang kan dulu dengan kemuliaan kan. Nah, yang kedua, Yesaya 57 ayat 18 begini. Aku telah melihat segala jalannya, tetapi aku menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya bertabur. Aku akan menciptakan puji-pujian damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Menyembuhkan hati yang terluka. Di sini judulnya ya, dengan trauma. Kalau saudara minta pertolongan kepada saudara keluarga atau orang-orang yang terdekat saudara atau orang yang punya saudara di negara ini yang punya dudukan untuk minta pertolongan, bisa saja. Kenapa? Pertolongan apa? Bagaimana caranya pertolongan? Ada banyak pertolongan. Dikatakan firman Tuhan di sini, kalau kita mau sembuh dari segala penyakit luka kita, dengan trauma kita itu, luka ini banyak dilimpahkan oleh karena kita bermusuhan dengan orang lain. Karena perkataan kita, sehingga orang lain menyakiti kita, hati kita terluka. Jangan ke jauh-jauh. Ya, adik kandung dengan abang kandung, banyak yang berselisih. Tetapi di sini kita dikatakan, kenapa? Percayalah kepada Tuhan. Kita harus percaya dulu kepada Tuhan. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan dulu, supaya segala penyakit yang kita miliki, luka hati kita yang dibuat orang, dibuat sendiri, supaya bisa sembuh. Dikatakan ini percaya kepada Tuhan, berarti berserah pada kehendaknya. Mengapa? Karena kehendak Tuhanlah yang terjadi pada segala sesuatu. Kalau kita berserah, maksudnya segenap hati, segenap jiwa, semuanya kita serahkan kepada Dia. Jangan berdua hati. Dikatakan di sini, Amsal 16:5, hati manusia pikir-pikir jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kedaulatannya dan kehendaknya tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Amin. Kuasanya, kedahsyatannya tidak bisa dihalangi siapapun. Itu makanya menyembuhkan yang luka, yang trauma. Makanya segala sesuatunya supaya penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita. Walaupun
Walaupun saudara S1, S2, bahkan S3, jangan berpikiranmu. Harus pikiran Allah. Pikiran kita boleh, tetapi yang lebih tinggi adalah pikiran Allah. Maksudnya saya dalam hati gimana? Kalau kita memuji Tuhan seperti saya sekarang, urusan keluarga saya, contohnya sekarang ya, urusan keluarga saya jadikan dulu nomor 2, baru urusan Tuhan nomor 1. Amin. Jangan urusan Tuhan nomor 2, urusan pribadi keluarga nomor 1, bukan. Tetapi semuanya utamakan dulu Tuhan. Yang kedua, dikatakan di sini yang kedua, jangan tersandar pada pengertian sendiri. Tidak salah untuk menggunakan segala sesuatu yang ada pada kita. Kemampuan berpikir boleh, kreasi mulai ide yang cemerlang dan pendapat yang masuk akal. Tetapi jika semuanya tidak sesuai dengan kehendak Allah, bukan menyelesaikan, menyembuhkan luka, tapi menembakkan luka. Harus sesuai. Dia apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang kita lakukan, kita kerjakan sehingga luka itu sembuh. Amin. Tapi kalau tidak sesuai, menjadi luka yang baru. Luar biasa. Saya bisa melihat jemaat Tuhan yang di GBC Tempur ini. Asep-asep bapak-bapak, ibu-ibu gelis-gelis. Ya, wajahnya cemerlang banget. Dia apa ya? Kan? Kalau kami seperti bapak ini, gembala dari bapak pendeta itu doang. Kami dari sini berteman lansia. Coba kami lihat dia ganteng-ganteng kami ya, gelisnya apalagi gembala. Kenapa? Karena siapa Tuhan ada di atas kita. Saya kira dia jangan kau pikirkan kalian praktekkan dia siang begini, siang malam begini. Sering cerewet, gembala. Hati-hati. Orang yang suka marah-marah itu hati-hati loh. Cuma tuh berdagang, cepat jual. Lumayan mulai cepat jual. Atau orang penyakit gula. Hati-hati. Makanya kamu kehendak Tuhan. Jangan pikiran kita memang pintar. Begini-begini boleh. Ide kita begini, pendapat kita begini. Kan? Begini harus begini boleh. Tetapi tanya Tuhan, sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Sesuai dengan rencananya enggak? Kalau sesuai dengan rencana Tuhan, semua luka yang ada di hatimu, traumamu akan disembuhkan. Amin. Tapi kalau tidak sesuai, bentar barunya. Menghadap ke lantai, kampung saya luka baru. Lebih dua. Kan? Makanya dikatakan di sini, oleh firman Tuhan, dengan mengadukan segala sesuatu yang ada pada kita dengan kehendak Allah akan terbuka baru dalam akal dan pengertian kita. Jadi hal-hal segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya akan terbuka di dalam pikiran kita. Kata Tuhan begini, kata ini Tuhan. Jangan percaya kata orang. Apa dari kata Rina? Harus kata Tuhan. Yang ketiga, mengakui Allah dalam segala tindakan laku kita. Amsal 3:6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat dari semuanya kuasa dalam dunia ini, sehingga dia meluruskan. Bagaimana tadi Yakub dan Esau? Ibunya menyuruh pergi ke pihak sana, ke tukang silaban. Pergi supaya tidak ada temuan. Tetapi Esau sudah dalam hatinya, sebentar lagi bapak saya akan mati. Disitulah pada saat bertemu saya akan membunuh. Dendam dalam Esau, sehingga ibunya yang sakit pergilah bersama. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk pemulihan ini, untuk mereka ini, supaya luka yang dalam tadi, supaya dipulihkan Tuhan berapa tahun? Berapa tahun? Buku itu muncul gede. Oh saya ini mungkin. Hah? Jadi Yakub
bini di rumah orang tua tulangnya saudara 14 tahun lah dia, supaya dia mendapat anaknya yang pertama dan yang kedua 14 tahun, 7 tahun untuk si Lea, 7 tahun untuk Rahel, jadi 14 tahun. Tapi untuk mendapatkan berkat yaitu domba-domba 6 tahun, jadi 20 tahun. Alai kami Jakub ini kayak 3 hari, karena dia cinta sama si Rahel. Jadi kalau ada nama anaknya si Rahel di sini, itulah cantik, makanya disitulah saudara yang kekasih, dipulihkanlah hubungan mereka ini 20 tahun bekerjalah Tuhan, karena Tuhan sudah berkata kepada dia yang memberkati kamu akan memberkati, siapa yang mengutuk kamu akan terputus. Sehingga terjadilah hubungan mereka 20 tahun. Sejak waktu bertemu dengan kakaknya itu takut dia. Suatu dari dulu, pagi kemana mana? Ya kan? Datang Yakub, dikirimlah domba untuk kakaknya ini, supaya kakaknya ini mendapatkan karunia. Tapi luar biasa, Tuhan buktikan kepada Yakub, siapa yang memberkati kamu akan diberkati, siapa yang menutup kamu akan tertutup. Firman Tuhan, bukan perjalanan, bukan federasi Tuhan, bukan pendeta, Tuhan, tapi firman Tuhan. Tapi luar biasa, seorang yang mengaku dosa kepada Tuhan, seorang yang mengaku dosa kepada saudara, luar biasa. Akhir sejak aku melihat mukamu adalah melihat wajah Allah. Luar biasa. Makanya saudara yang dikasih, kalau saudara sebagai angin, maka tidak selalu begini. Ya, karena Jakub ini tahu bahwa abangku inilah pengganti bapakku. Bapakku sebentar lagi sudah akan meninggal. Walaupun mereka membuat perjanjian sudah berbeda-beda, si Jakub pun bilang, si Esau pun kenanya, Pak ya kan? Jadi orang tuanya nggak suka. Jadi sebenarnya kalau ada patah tidak bisa dikuasa karyawan sebenarnya sekarang. Tetapi zaman dulu mungkin karena terbatas orang. Bisa ya, si Jakub yang pertama dan kedua dikasih. Tapi kalau sekarang tidak bisa, maksudnya jambu itu harap sampai luar gede. Bahaya nih. Ada yang bolehnya damai, kesehatan. Mana perjalanan, satu usia rumah kesehatan. Tadi kita takkan dia loh. Tetapi ada satu saat dia akan bertekun di batuan. Datang masyarakat, dibakar. Selama ini dia berkata karena dia jago, nggak ada. Ada kuasa Tuhan yang membuat semua indah. Bakar dia, mati. Tapi pada saat inilah firman Tuhan kepada kita berkata, memang yang ada dalam segala aktivitas, mau apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala penyakit yang kami derita, katakan kepada Tuhan, saya mendengarkan firman Tuhan pada saat yang hari ini. Segala luka, hati, trauma saya akan diberikan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Bahkan diberkati, kata Tuhan, damai sejahtera yang jauh, damai sejahtera yang dekat. Amin. Hanya orang benar yang ada damai sejahtera. Orang pasti tidak ada damai sejahtera. Baca firman Tuhan. Sisi saya tadi di bawah itu ada itu. Bahwa orang pasti tidak ada damai sejahtera, tetapi anak-anak Tuhan, kepunya Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita. Amin. Seberat apapun luka yang ada hatimu, Tuhan Yesus menyembuhkan. Amin. Walaupun kita berbuat secara liar, wajar itu. Tetapi dokter spesialis, dokter Yesus, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, yang tidak pernah membiarkan saudara dan saya, dia tumpangkan tangannya, oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sembuh. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita. Kita katakan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab.
turun tangan untuk memberkati kami. Engkau turun tangan untuk menyembuhkan penyakit kami. Firman berkata supaya kami percaya dengan segala hati kami, dengan seluruh iman kami. Jangan mengandalkan pengertian. Terima kasih Bapak yang baik pada siang hari yang ini. Perkataan-Mu yang terbuka dalam hamba-Mu ya Tuhan. Kami harus percaya dulu kepada ucapan hati, segala hati, segala jiwa, baru mujizat itu nyata. Segala luka, segala trauma, oleh berdoa telah Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Kami sangat berbahagia pada siang hari ini firman-Mu yang diberikan oleh hamba-Mu. Itulah menjadi kekuatan bagi kami. Itulah menjadi rema dalam kehidupan kami. Tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di luar kami hidup kami sia-sia. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada damai, sejahtera, sukacita, dan kehidupan. Terima kasih Bapak. Sembuhkanlah segala penyakit, luka yang terjadi pada waktu jemaat hamba-Mu saat ini ya Tuhan. Segala trauma yang diakibatkan oleh kesalahan kami, oleh perbuatan orang kepada kami, sembuhkanlah Tuhan. Oleh gelur-gelur-Mu kami semua menjadi sembuh ya Tuhan. Berkati semua umat jemaat hamba-Mu yang hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah meteraikan firman dan tangan-Mu, firman-Mu dalam tujuh roh kami, supaya kami Tuhan percaya segenap hati, maksud dan tujuan mendahulukan Tuhan dulu, baru urusan kami nomor 2. Tetapi urusan yang pertama dan utama adalah urusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tolong seluruh umat jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Di mana Tuhan saat ini umat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir, apapun pergumulan persoalan mereka Engkau tahu. Biarlah Engkau rawat semuanya ya Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan roh yang baik, hati yang baik, atau sepatu, atau kaki yang rajin, bukan kaki yang malas ya Tuhan. Supaya mereka menangkap kaki mereka ke tempat ini untuk memuliakan Engkau karena nama Yesus yang senantiasa dipermuliakan. Jangan sampai yang tidak dikehendaki menimpa mereka, sehingga mereka sadar. Tetapi saat ini ya Tuhan, kami semua umat Tuhan yang saat ini bersyukur. Apapun pergumulan mereka, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban Engkau lepaskan, yang luka Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih. Bila seluruh umat jemaat hamba-Mu, anak-anak kami ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan, yang dulu di TKSD SMP perguruan tinggi, Engkau berkati, Engkau berikan hikmat pengetahuan supaya mereka bisa menyelesaikan sekolah mereka. Bahkan yang sudah di perguruan tinggi untuk menyelesaikan skripsi mereka, tolong bela ya Tuhan, supaya mereka bisa lulus dari sana dan kelak mereka dulu di perusahaan ini menjadi pegawai negeri sipil, Polri maupun lainnya, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Masa depan anak kami ada di tangan Yesus, ada di tangan Roh Kudus. Bekali semuanya Tuhan. Begitu juga saat ini ya Tuhan, hamba berdoa kepada hamba-Mu keluarga Beahan, Manado yang ada Cirebon, di mana mereka berduka dan kemarin. Biarlah Tuhan Engkau hiburkan mata mereka Tuhan, supaya penghiburan yang daripada Tuhan Roh Kudus yang menghiburkan yang berduka ya Tuhan. Kami berdoa jangan menyatakan. Begitu juga Tuhan anak-anak yang dari Wilson, mendapat sarjana hukum, saat ini mau mengikuti tes untuk masuk calon perwira ya Tuhan atau sabar. Tolong Bapak, supaya semua panitia Engkau catat di mereka, mata mereka, supaya mereka melihat nama anakmu mereka luluskan, dan anak itu bisa mengikuti pendidikan calon sahabat ya Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Bapak Yesus Kristus. Tidak ada seperti Engkau. Engkau walaupun yang hidup besar, dahsyat, perkasa. Terima kasih Bapak. Engkau turun campur untuk menolong keluarga anak kami ya Tuhan, dan juga semua keluarga. Amin kami Tuhan, kami berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan umat jemaat saat ini ya Tuhan. Usaha semua umat pejabat Tuhan Engkau berkati. Usaha warung Tuhan Engkau berkati. Bengkel Engkau berkati Tuhan. Dan juga properti Engkau berkati. Di wartawan Tuhan Engkau berkati. Semua Tuhan. Jika ada dokter gigi, dokter spesialis kami bedah juga Tuhan Engkau berkati. Bahkan semua Tuhan, karyawan-karyawan yang dulu di umat jemaat-Mu, apapun pekerjaan mereka, di swasta di negeri berkati ya Tuhan, supaya mereka
Melalui pekerjaan itu nama dipermuliakan. Dan mereka semangat melakukan pekerjaan dan semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Engkau untuk campur dalam segala kehidupan kami. Saat ini Tuhan lawat dan bekerja. Tanpa kami percaya kepada Tuhan, seluruh luka, trauma kami tidak akan bisa sembuh. Tetapi kami percayakan semuanya kedatangan penyakit apapun, Engkau angkat dari tubuh kami. Engkau sembuhkan. Karena kami percayakan firman-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, urapan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Berkatilah semuanya pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Gereja Pentakosta Indonesia yang ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan Bekasi, Bali. Berkati semua hamba-hamba Tuhan supaya banyak jiwa yang bertobat. Berkati mau jemaat-Mu, jauhkan miskin marah. Berikan roh kekayaan daripada-Mu supaya seluruh jemaat-Mu Gereja Pentakosta Indonesia makmur dalam nama Tuhan. Yang sakit stroke, yang sakit diabetes, Engkau tayangkan, pulihkan dalam nama Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, di GBC dan Paulus ini, pulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami masih berdoa bagi bangsa dan kami bersama pengelola negara dan bumi Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Di mana saat ini Tuhan, kami telah melaksanakan pemilihan umum. Calon presiden maupun presiden yang terpilih nanti yang Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmah pengetahuan supaya mereka memimpin negara ini Tuhan penuh dengan kebaikan dan kejujuran. Masyarakat Indonesia butuh pemimpin yang baik, termasuk yang jujur ya Tuhan. Banyak yang baik tapi belum tentu jujur. Tetapi kami butuh yang jujur sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang jujur dapat dipercaya. Itulah firman berkata. Oleh sebab itu persiapkan seluruh presiden baru dan juga wakil presiden. Presiden sekarang Tuhan Bapak Jokowi dan menterinya dengan waktunya Kau berkati Tuhan pelihara sampai bulan Oktober mungkin Tuhan akan bertambah selesai ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam masalah di dalam dalam mereka. Berikan damai sejahtera. Jauhkan segala operasi musuhan. Jauhkan segala pertikaian. Walaupun kami sudah suku beda, Kau perdamaikan kami. Kami satu bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, bela umat jemaat-Mu supaya umat jemaat-Mu yang ada di Indonesia ini bersatu padu. Sampai mengundang Yesus Roh Kudus bekerja supaya seluruh umat jemaat-Mu diperdayakan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik pada siang hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing antara kami Tuhan, bertemu dengan keluarga dan besok lusa apapun rencana mulai di depan kami. Jangan kami akan pikiran kami yang berjalan, tetapi pikiran Tuhan yang menguasai pikiran kami supaya sesuai dengan kehendak-Mu, kuasa-Mu dan perkataan-Mu yang kami kerjakan. Segala sesuatunya akan terjadi. Terima kasih Bapak. Topang kami semuanya, perekonomian kami topang, keuangan kami topang ya Tuhan, supaya seluruh masyarakat ini makmur dan juga umat jemaat makmur dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan persembahan yang kami kumpulkan berkatilah Tuhan, persembahan itu Tuhan kami bersyukur berbulan makmur supaya melalui persembahan itu nama Tuhan dipermuliakan dan berkat-Mu tercurah dari langit ke pusat-Mu. Berkatnya 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, 100 kali lipat ganda supaya kami memuji-muliakan nama Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Inilah nafas kehidupan yang luar biasa Tuhan kami cari pada-Mu. Tidak bisa dibeli dengan harta dunia, siapa yang Kau berikan dengan kasih karunia-Mu. Kami bergunakan nafas kehidupan ini untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saat ini Tuhan baru fokus kami dengan kuasa darah-Mu. Naungi kami, lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Berkati semuanya anak-anak kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Aminkanlah firman Tuhan yang telah menerba ulangan 28 ayat 3 sampai 6. Kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi dan hasil ternak-Mu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing domba-Mu. Diberkatilah bangun dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Angkat tanganmu. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, bersama Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita dari hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, Bapak terima kasih.